يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله. Ayo Bunda, kita langsung aja kita bahas ya mengenai bagaimana memohon ampunan kepada Allah terutama di 10 malam terakhir. Saya buka dengan surat 40 ayat 60. Boleh Bu Murdaningsih di Bandar Tinggi silakan. Surat 40 ayat 60. Yang lain yang mau baca Quran boleh raise hand ya. Sudah ketemu Bu surat 40 ayat 60. Masih dilihat. Masya Allah, saya lihat yang di layar aja ya Ustadz. Oh, bebas Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah 40, surah Ghafir ya Ustadz ya. Ya, surat Ya, Ghafir. Ghafir ayat 60. Ayat ya 60. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sadaqallahul Oke, terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Di ayat ini Allah bilang wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti dikabulkan. Jadi ayah bunda semua kalau berdoa kepada Allah pasti dikabulkan ya. Pasti nggak? Atau jangan-jangan ada yang pernah merasa doa saya kok belum dikabulkan. Pokoknya kalau janji Allah itu pasti. Kalau hari ini ada yang merasa doanya belum dikabulkan, berarti salahnya ada di siapa kira-kira? Kan Allah mah pasti kan. Salahnya ada di kita ya Bu. Kita yang nggak tahu syarat-syarat bagaimana berdoa yang benar. Ini yang jarang kadang-kadang kita pelajari, ya. Contoh gini deh, ibu guru kita sekolah, gurunya pinter banget ngajarinnya, ngajak enak lagi gurunya. Tapi kita nggak naik kelas, salah gurunya apa salah kita? Ya kan? Salah kita gitu ya. Kadang-kadang mungkin tugasnya nggak dikerjain, absennya sering bolos ya, sehingga terpaksa tidak naik kelas. Surat 40 ayat 60 Allah bilang kalau berdoa pasti dikabulkan. Bahkan orang yang tidak mau berdoa kata Allah itu tidak mau menghamba itu disebut orang sombong dan pasti masuk neraka. Jadi kalau ada hari ini orang yang bilang udahlah capek saya berdoa nggak kayaknya nggak dikabulkan. Wah ini orang-orang sombong nih di hadapan Allah nih. Ya, tuh. Karena doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Nah hari ini kita akan lihat yang saya akan sampaikan dulu beberapa poin tentang syarat terkabulnya doa. Tapi beberapa saja, karena ini panjang banget, Kang Reza. Saya pernah bikin kelas syarat terkabulnya doa itu sampai 4 kali pertemuan, gitu, 4 kali pertemuan gitu ya. Dan itu aja dibahasnya sekilas-sekilas gitu, karena nggak nggak sedikit, panjang sekali. Tapi satu hal yang ayah bunda semua harus pahami bahwa kalau berdoa itu pasti dikabulkan ya asal doanya sesuai asal syarat dan ketentuannya terpenuhi ya karena segala sesuatu kan ada syarat dan ketentuannya ya kita lihat flyer diskon nanti ada bintangnya kecil nah, syarat dan ketentuan berlaku selalu begitu ya. Tuh. Oke, nah sekarang kita lanjutin dulu apa sih syaratnya supaya doa kita dikabulkan. Ibu Safera boleh baca surat 2 ayat 186. Terima kasih, Ustaz. Nah, Sama-sama. surat Al-Baqarah 186. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allahumma warbana. Terima kasih banyak Bu Safira. Di ayat ini Allah mengatakan dengan jelas wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah aku dekat. Berarti Allah dekat dengan siapa, Bu? Kira-kira? Dengan hambanya ya. Nah, kalau bukan hamba, dekat nggak kira-kira? Iya. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi hamba Allah? Nah, ini yang banyak nggak bisa jawab ini. Bahkan nggak berani jawab. Saya, ya. Tuh. Contoh saya paling sering bikin ilustrasi begini. Eh, misalnya Kang Reza ini fansnya Manchester United gitu. Apa sih ciri-ciri fansnya Manchester United? Ya minimal kalau ditanya pemainnya Manchester United, beliau bisa jawab, betul nggak? Kalau ditanya siapa pelatihnya, insya Allah bisa jawab. Atau bahkan kalau ngefans banget, mah kaosnya punya di rumah kan begitu ya. Tuh. Sampai posisi klasemennya dia apal betul tuh tahun tahun ini ada di mana. Tuh. Itu fansnya Manchester United. Tapi coba kalau kita tanya, Kang Reza fansnya Manchester United ya? Iya. Siapa pelatih Manchester United? Shin Tae-hyung. Kira-kira percaya nggak? Nggak percaya ya. Karena Shin Tae-hyung nggak melatih Manchester United. Nah sekarang kalau kita tanya, siapa yang dekat dengan Allah? Hamba. Kita hamba apa bukan? Hamba. Coba apa ciri-cirinya hamba? Wah, banyak yang nggak bisa jawab nih. Sampai bingung, iya juga ya. Saya dulu bertanya itu tuh, oh iya ya, apa saya sudah jadi hamba ya? Karena Allah bilang, aku dekat dengan hambaku. Uji budak da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hambaku kalau hambaku berdoa kepadaku. Berarti doa yang dikabulkan kan doa hambanya. Kalau nggak jadi hambanya, bagaimana mau dikabulkan? Berarti syarat doa dikabulkan pertama harus jadi hamba Allah. Apa sih hamba Allah? Nanti kita ulas dengan doa-doanya para nabi ya. Karena doanya para nabi ini udah jelas jadi hamba Allah. Lalu berikutnya Allah bilang fal yastajibuli maka penuhilah perintahku. Nah, ini dia nih. Perintah Allahnya sudah kita peruntuk. Yang pertama, kita sudah jadi hamba Allah apa belum? Yang kedua, perintah Allahnya sudah kita jalani apa belum? Hari ini banyak orang berpikirnya perintah Allah cuma sholat, cuma puasa, cuma jaga aurat, pakai jilbab. Ya. Tuh. Padahal banyak yang kan syariat kita banyak ya. Syariat kita dalam menjaga kan banyak. Kalau Nabi Adam dulu syariatnya cuma satu. Jangan deketin pohon. Syariatnya cuma satu. Ya. Kalau Nabi Lut dulu syariatnya mungkin dilarang homoseksual ya kan. Kalau kita kan sekarang banyak banget syariatnya kan. Harus sholat, harus puasa, harus jaga lisan, harus banyak bersyukur, tidak boleh ngeluh. Itu kan syariat-syariat Allah semua tuh. Ya, harus banyak sabar, harus apa lagi? Harus bersedekah. Dan bersedekahnya tuh harus lillahi ta'ala. Bener nggak? Ya kan? Nggak boleh sedekahnya untuk mengharapkan balasan lebih banyak. Nah, itu yang banyak hari ini tidak dibahas. Kita taunya hari ini cuma sholat, zakat, puasa. Sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Tuh, ya. Syariat syariat dari Allah kepada kita ini banyak sekali. Belum lagi masuk ke area muamalah. Jual beli harus benar, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada akad batil. Benar nggak? Belum lagi kalau berbisnis, bisnisnya harus benar, siapa pemodalnya, siapa pengelolanya. Tuh. Betul lah Bu. Belum lagi syariat-syariat yang dicontohkan sama Rasulullah. Masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu. Keluar kamar mandi harus kaki kanan dulu. Pakai baju harus kanan dulu. Keluar buka baju kiri dulu. Kan gitu ya. Betul nggak? Ya, kalau mau makan harus bismillah dulu. Kalau mau minum harus duduk tangan kanan. Hati-hati ya ibu-ibu yang hari ini kalau minum masih pakai tangan kiri apalagi berdiri. Saya punya teman di Pontianak, hafiz Quran, hafizoh perempuan. Minum sambil berdiri dan pakai tangan kiri. Kesurupan Bu, masukkan jin. Tuh, hati-hati ya. Gitu. Ini syariat-syariat kita banyak sekali dan banyak banget syariat yang kita nggak pelajari kan. Betul nah. Sholat saja lah, sholat saja. Syariatnya sholat. Apakah kita sudah tahu semua syariatnya sholat? Mulainya kapan? Pakai bajunya kayak gimana? Tuh, ya.
Kan Allah bilang kalau kalau sholat tuh harus bersegera, fas'au ila zikrillah, pakai baju terbaik tuh apa saja. Wah, ini kan syariatnya banyak banget tuh. Makanya Allah bilang falyastajibuli, maka turutilah, taatilah perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Wah, beriman lebih 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 mendalam lagi nih. Hari ini orang bisa bilang beriman, saya beriman kok kepada Allah. Lah, implementasinya dalam kehidupan bagaimana? Belum tentu bisa tuh mempraktekkan implementasinya. Apalagi kalau imannya itu di, dikaitkan dengan surat Al-Anfal ayat 2, ya, yaitu orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, coba jangan-jangan kita disebut nama Allah jangan boro-boro ada getaran gitu ya, nengok aja enggak. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, enggak nengok gitu Kang Reza. Ya kan? Jangankan datang, nengok aja enggak. Tuh, ya. Ini makanya banyak sekali yang harus kita pelajari, terutama untuk apa, berdoa kepada Allah. Tapi malam ini, subuh ini, insya Allah kita akan nyontoh langsung dari doanya para nabi lah. Kita analisa dari situ. Kita analisa dari situ. Satu, kita kalau mau doanya dikabulkan harus jadi hamba Allah. Dua, harus taat perintah Allah. Tiga, harus beriman kepada Allah. Tiga nih. Tapi tiga ini akan kita cari dari doanya para nabi ya. Dari doanya para nabi. Siapa sih nabi yang pernah berdoa minta ampun? Minimal ada 4 di dalam Quran. Pertama, yaitu doanya Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam minta ampun? Karena dia melanggar perintah Allah. Jangan deketin pohon ini, malah dia metik dan makan, betul ya? Apa doa yang kedua, doa siapa? Doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus berdoa karena dia masuk dalam perut ikan. Kok bisa masuk perut ikan? Karena dia nggak taat perintah Allah. Disuruh sabar 3 hari, tapi dia pergi dengan kondisi marah. Allah masukkan dia ke dalam masalah yang lebih besar. Nanti kita analisa doanya Nabi Yunus. Yang ketiga, doanya Nabi Nuh. Doanya Nabi Nuh pada saat dia komplain kepada Allah waktu anaknya ditenggelamkan oleh Allah. Dia komplain sama Allah. Nanti kita lihat doa Nabi Nuh yang minta ampun. Ya, minta ampun, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Kalau engkau tidak menyayangiku, tidak mengampuniku, ya Allah, aku sungguh jadi orang yang rugi. Nanti kita lihat, kita analisa doa-doanya Nabi Nuh tuh. Yang keempat, doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman yang dia minta ya, Rabbi gfirli wahabali mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ini doa banyak dipakai sama orang-orang yang pengen kaya, Kang Reza. Padahal nanti kita analisa ya. Kita analisa, apakah betul Nabi Sulaiman pengen kaya dan orang lain nggak boleh kaya selain dia? Nanti kita analisa. Kenapa Nabi Sulaiman kok berdoa minta kayanya tapi dimulai dengan Robik Firli? Robik Firli. Minta ampun dulu. Apa yang terjadi sih sama Nabi Sulaiman? Ya, jadi kita akan melihat doa-doa yang sudah dikabulkan sama Allah, versi dari doanya para nabi. Nah, 10 hari terakhir daripada eh, kita nggak cukup waktunya buat belajar syarat terkabulnya doa yang sekian pertemuan, ya kan? Sementara 10 hari terakhirnya Ramadan tinggal 5 malam, ya lebih baik kita langsung nyontoh doanya para nabi aja. Oke? Yang pertama kita lihat doanya Nabi eh, Adam. Boleh Bu Siti Komariah di Kediri baca surat 7 mulai dari ayat 20, 20, 21, 22, 23. Ya. Kita lihat lihat kisahnya dulu ya. Surat 7 ayat mulai dari ayat 21. Terima kasih Ustadz. Ya. Langsung ke 22 aja Bu, nggak apa-apa. Berdua. Ya, 22 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 22. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.
Oke, stop dulu Bu. Ini kisah awalnya adalah Nabi Adam disuruh jangan mendekati pohon. Kan Nabi Adam disuruh masuk surga, tapi syaratnya satu, jangan mendekati pohon. Lalu lalu setan mengganggunya. Waktu itu setannya jin ya Bu ya. Ya, karena kan bentuk setan itu sifat makhluknya kalau nggak jin dan manusia. Waktu itu manusia baru ada Nabi Adam sama Siti Hawa. Ya, berarti setan yang mengganggu bentuknya jin ya Bu. Kalau Bu Siti Komariah mungkin sekarang setan yang mengganggu bentuknya manusia Bu. Ya kan? Tuh. Karena jin dan manusia setan itu sifat. Oke. Kata 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 setan kata jin eh, coba petik dong enak itu makanan gitu kan kamu akan kekal gitu ya. Lalu makanya di situ Nabi Adam mencicipi bukan cuma mendekati tapi mencicipi artinya dia ngedeketin naik pohon metik makan kan berarti larangannya jangan mendekat tapi dilanggarnya sampai 4 tingkat kan. Tuh, ya. Jadi larangannya cuma satu, jangan mendekati, tapi malah dideketin, naik, metik, makan. Berarti kan udah berlebihan salahnya. Lalu Allah marah di situ. Allah tegur, bukankah aku sudah nasihati, jangan deketin pohon ini. Malah dipetik. Bukankah nasihat keduanya apa kata Allah? Bukankah sudah aku kasih tahu kalau setan itu musuh bagimu? Berarti syariatnya dua kan? Syariat pertama jangan deketin pohon, dua jangan dengerin setan gitu loh. Dan dua-duanya dilanggar semua. Dua-duanya dilanggar semua. Pertama, jangan dengerin setan, malah nurut perintah setan. Yang kedua, jangan deketin pohon, malah metik. Berarti kan berlebihan sudah salahnya. Tuh. Tapi inilah Nabi Adam, ya, contoh terbaik. Begitu nggak begitu ditegur salah, dia langsung minta ampun. Kalau kita ditegur salah, biasanya cari alasan. Kan gitu ya, kalau kita, ya Bu. Ya, kalau Bu Siti Komariah insya Allah enggak lah. Kan yang Bu Siti Komariah orang udah soleha. Begitu di salah-salah nih, oh iya maafin saya ya langsung begitu kan. Nabi Adam tuh, Nabi ya cari pembenaran diri. Ini yang nggak boleh dilakukan ya. Syarat supaya doa kita cepet-cepet dikabulkan, jangan banyak cari alasan. Udah ngaku salah aja, selesai. Tuh. Jadi jangan apa sih salah saya. Tuh. Apalagi suka cari temen, dia juga salah no. Jangan saya doang dong. Tuh. Ya. Jadi dari kisah Nabi Adam kita ngelihat langsung apa yang pertama dia lakukan buru-buru ngaku salah. Silakan Bu Siti Komaria ayat 23-nya dibaca. Ayat 23, Ya. keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menjolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Oke. Terima kasih banyak Bu Siti Komaria. Lihat, pertama Bu, langsung ngaku salah. Ya kan langsung bilang Rabbana zolamna anfusana. Ini kan langsung aku salah. Nggak pakai cari alasan lagi Bu. Ya. Dan ini adalah ciri orang bertakwa loh Bu. Ya, boleh Bu Diah Puspori ini baca surat 3 ayat 135. Ustaz, jazakumullah, Ini sehat aku selalu. amin ya Rabbal alamin. Makasih banyak Bu Siti ya. Kita belok. Nanti kita bahas lagi yang surat 7 ayat 23-nya. Kita 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 lihat penjelasan potongan kalimat pertamanya. Silakan Bu Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Heeh. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, lihat. Ibu kalau mau lebih lengkap bacanya dari 133. Allah bilang wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah minta ampunan kepada Allah dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang ditujukan buat orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? 134 dan 135. Salah satu cirinya yang kita bahas hari ini adalah di 135. Kalau berbuat salah, berbuat dosa, menzolimi diri sendiri, buru-buru ingat Allah, buru-buru tobat, Bu. Tuh. Ini yang pertama nih. Makanya nggak usah banyak alasan dah. Udah salah aja dah. Jangan pakai nanya. Salah saya apa Ustadz? Jangan. Dah. Apalagi Nabi Muhammad SAW sudah bilang, kullu bani Adamu khatta'un. Seluruh anak Adam berdosa. Udahlah, karena seluruh anak Adam berdosa, kita ngaku salah aja. Tuh. Tuh. Apalagi kayak yang tulis tuh, teka dari Buluna. Ingat Allah tapi gak tobat. Ntar aja dah. Tuh. Ntar aja lah kalau udah tua saya baru tobat. Ini lebih parah lagi kan. Tuh. Harus segera. Surat 3 ayat 135. Tuh. Segera bertobat. Jangan tunda-tunda.
Dan ada syarat berikutnya apa? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diterusin tuh perbuatan dosanya. Jangan diterusin. Kita mah udah cari alasan, diulang. Udah gitu pakai bilang begini lagi. Manusiawi kali kalau manusia bikin salah mah. Namanya juga manusia, bukan nabi, boy. Kan gitu ya. Coba, ya. Tuh. Jadi kalau kita lihat doanya Nabi Adam, respon pertamanya begitu dibilang salah, siap saya salah. Gitu tuh. Nggak banyak alasan, Bu. Tuh. Kalau doa mau dikabulkan, ya begini langsung. Iya, ya salah, udah nggak usah banyak bantah deh. Dan tidak mengulangi, tidak meneruskan perbuatan salahnya. Rabbana zolamna angfusana. Tuh. Jelas ya, sesuai surat 3 ayat 135, ciri-ciri orang bertakwa. Dan inilah orang-orang yang akan dapat surga, seluas bumi dan langit. Tuh. Lalu apa berikutnya? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Wah, ini kan langsung langsung memuji, langsung membesarkan Allah dan dia merendahkan dirinya. Kalau engkau tidak menyayangiku ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangiku ya Allah. Artinya dia cuma menunjukkan tidak ada Tuhan selain Allah. Betul nggak? Tidak ada yang bisa mengampuni selain Allah. Ini tauhid nih, Bu. Dan dia besarkan Allahnya, dia kecilkan dirinya. Saya sungguh jadi orang yang rugi. Kalau kita kan belum tentu mau ngomong begini kan. Kita tuh selalu ada embel-embelnya. Ya wajar kali manusia tempat salah dan lupa. Itu ya kayak gitu tuh nggak mau ngaku kan. Nggak mau mengecilkan dirinya. Tuh. Lu jangankan manusia awam, Bu, jangankan orang awam, ustadz aja begitu ketahuan salah. Emang emang dia langsung aku salah. Kan kita baru lihat tuh sebulan 2 bulan yang lalu sampai dia ngomel-ngomel, sampai buka. Oh ternyata ustadz lain juga ada kok yang nge-vape. Coba, coba, ya kan? Sampai marah-marah, so what? Coba. Tapi nggak usah disebut namanya ya. Nah, bahkan di level ustadz aja ngaku salah itu susah loh, Bu. Ya. Dan yang kedua, yang setelah ngaku salah, merendahkan dirinya, dia besarkan Allahnya. Setelah membesarkan Allahnya, dia rendahkan dirinya. Aku sungguh jadi orang yang rugi. Dan ini, Bu, membesarkan Allah, merendahkan diri adalah calon penghuni surga. Boleh Bu Nur di Kaltara baca surat 11 ayat 23. Kasih Ustaz, surat 11. Ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 23. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, Surat 11, malah Bu, surat Hud. Bukan surat surat Yunus, 11. surat 11 ya. Surat 11 ya Ustaz, tes. Surat 11 ayat 23 surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Amin. Oke. Terima kasih Bu Nur. Lihat ya ayah bunda semua. Rendahkan diri karena salah satu syarat penghuni surga adalah merendahkan dirinya. Tuh, ini masih masih doanya Nabi Adam, cuma dijelaskan pakai ayat yang ada di surat Nabi di ayat Hud surat 11 ayat 23. Ya Bu, saya mau menunjukkan apa betul analisa saya. Analisa saya ini bukan pakai akal saya doang gitu, ada dalil Qur'annya. Ya, ada dalil Qur'annya. Jadi di doanya Nabi Adam, Bu, karena Nabi Adam habis bikin salah, disuruh jangan dengerin setan, dia malah nurut perintah setan. Disuruh jangan mendekat, dia malah metik. Lalu dia minta ampun. Kita lihat kalau kita analisa ada dua di situ. Satu, langsung ngaku salah, dua merendahkan diri. Tuh. Langsung ngaku salah dan langsung merendahkan diri. Ya, jadi hari ini kalau kita mau dapat ampunan Allah di 10 hari terakhir, ya udah nggak usah cari alasan apapun, ngaku salah aja dan langsung rendahkan diri. Datang ke masjidnya dengan merendahkan diri, itikafnya dengan kerendahan diri, bukan lagi rendah hati. Kalau ke Allah harus rendah diri ya. Makanya kan di situ langsung Nabi Adam langsung bilang wa ilam eh, Rabbana hablana min apa? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna aku lanakunanna minal khosirin. Langsung merendahkan dirinya tuh. Bukan lagi merendahkan hati. Kalau sama manusia rendah hati ya, bukan rendah diri. Sama Allah tuh rendah diri. Udah ya Allah, kalau saya nggak diampuni, saya nggak ada artinya dah hidup dah gitu loh, Bu. Ya, kalau Allah nggak maafin saya, udah dah saya udah nggak ada artinya hidup dah. Bahaya dah saya dah gitu. Ya.
Jadi dari doa, doa Nabi Adam kita bisa dapat 2 poin. Poin pertama, langsung ngaku salah dan tidak meneruskan dosa-dosanya, perbuatan dosanya. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Tuh, ya, oke. Ini dari doanya Nabi Adam. Sekarang kita lihat di doanya Nabi Yunus. Ya, doanya Nabi Yunus di surat 21 ayat 87. Boleh Bu Sarwati. Doa Nabi Yunus. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdosa dalam keadaan yang sangat gelap. Berdoa, Bu, bukan berdosa. Dan kemudian dia berdoa dalam keadaan yang sangat sangat gelap, tidak ya. ada keadaan yang astagfirullahaladzim. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Oke. Terima kasih banyak Bu Sarwati. Lihat, ini doanya Nabi Yunus di perut ikan. Nabi Yunus di perut ikan itu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lihat. Ayah Bunda, perhatikan Nabi Yunus di perut ikan. Kira-kira di dalam perut ikan ada yang bisa nolong apa enggak, Bu? Bisa telepon temen gitu, WA. Bro, di perut ikan saya ini jemput dong. Bisa nggak kira-kira, Bu? Gak bisa, Bu. Makanya lihat, saking udah nggak bisa lagi siapa yang bisa nolong. Makanya dimulai dengan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Langsung dengan tegasnya dia bilang, ya Allah nggak ada yang bisa nolongin saya kecuali engkau. Nah, ini soal pengampunan dosa, Bu. Harus la ilaha illa anta, Bu. Benar nggak? Ada nggak yang bisa ngampunin dosa kita selain Allah? Nggak ada. Makanya tadi kalau dibaca lagi surat 3 ayat 135 kan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim walam wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ada kata-kata begitu kan? Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah tuh. Dan itu dipraktekkan sama Nabi Yunus di perut ikan dimulai dengan kata-kata la ilaha illa anta. Nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nggak ada yang bisa nyelamatin saya selain Engkau ya Allah. Nggak ada yang bisa mengampuni saya kecuali Engkau ya Allah. Dan itu sesuai dengan kondisinya dia di perut ikan. Sesuai dengan kondisinya dia di perut ikan. Terbukti kan? Hari ini banyak manusia yang merasa ngomongnya sama saya begini nih. Ngomongnya Ustadz nggak ada yang bisa nolongin saya lagi Ustadz. Ngomongnya begitu. Itu kan seakan-akan dia ada di perut ikan kan. Nggak ada yang bisa nolongin saya lagi. Mau minjem tetangga, tetangga mau diketok pintunya udah nggak ada duit langsung begitu. Misalnya gitu ya. Nah, mau nelpon saudara, saudara bilang, aduh, kalau minjem duit nggak ada dah, langsung begitu Bu. Berarti kan seperti di perut ikan, nggak ada yang bisa nolong. Lah kalau memang merasa tidak ada yang bisa nolong, sudahlah ilaha illa antanya diperkokoh dong. Bilangnya ke saya nggak ada yang bisa nolong Ustadz. Tapi sama Ustadznya bilang mungkin Ustadz bisa nolongin saya. Lah berarti la ilaha illa antanya kan tidak terbukti kan, ya kan? Tidak terbukti. La ilaha illa anta berarti tidak minta bantuan ke siapapun. Tuh. Buktikan posisi tersebut tuh. Saya pernah berada di posisi kayak gitu Kang Reza. Besoknya harus bayar sekolah 15 juta. Ini sekolahnya Malika, anak saya kedua. Pindah dari Alexandria ke Muhammadiyah 9. Besok harus bayar 15 juta. Ketua TU-nya bilang, Pak Heri itu bilang begini, Ustadz, Pak, besok kalau nggak masuk dan nggak bayar 15 juta, nggak bisa sekolah. Karena hari Seninnya udah ujian. Ini mundur berarti setahun sekolahnya. Tuh. Dan saya di kepala langsung bilang, waduh, cuma Allah yang bisa tolong saya. Kenapa? Karena satu, saya berada di lingkungan yang semuanya rasanya kalau hari itu minjem duit 15 juta nggak ada yang punya lah. Tuh. Ya, mau nelpon saudara nggak ada, nelpon tetangga kiri kanan nggak mungkin karena saya tinggal di perumahan yang kiri kanannya tuh nggak gaul. Masa sih ngetok langsung minjem duit kan nggak pantas banget gitu ya. Tuh. Ya, saudara kakak saya nggak rasanya menurut dugaan saya hari itu udahlah nggak ada lah. Makanya la ilaha illa anta sudah. La ilaha illa anta saja. Tuh. Tapi dengan mempraktekkan la ilaha illa anta, taat sama perintah Allah, justru saya dapat uang 15 juta.
jam setengah 5 sore. Besoknya aman bisa bayaran sekolah. Jadi praktekin la ilaha illa antanya. Dan ini tauhid. Makanya siapa yang akan masuk surga? Boleh kita baca dulu di surat Bu Desi Dompu. Bu Desi di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Surat 70, ayat 33 dan 35. Surat 70, ayat 33 dan 35. Kalau kalau ayah bunda ikut kajian saya rutin, ini ayat juga udah pernah saya bahas kok insya Allah. Ya, lanjut, silakan Bu. 7035 ya Tiga, Ustadz. tiga, tiga dulu Bu, tiga dulu Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Oke, 33. bentar dulu Bu, stop dulu. Ini orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Ini kalau dibaca artinya kita agak bingung. Kita baca Arabnya ya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang syahadatnya tegak. Nah, kalau begitu kan gampang ya. Orang-orang yang syahadatnya tegak. Berarti kan kita kan punya syahadat. Syahadat kita la ilaha illa anta. La ilaha illallah. Ya kan? Tegakkan tuh syahadatnya Bu. Pada saat lagi susah itu ya tegakkan syahadatnya. Nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada yang nolongin saya selain Allah. Nggak ada yang ngasih rezeki selain Allah. Lagi sakit tidak ada yang nyembuhin selain Allah. Tuh tegakkan syahadatnya Bu. Tuh. Makanya di ayat 35-nya Bu, silakan baca. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Bener nggak? Ya, ini salah satunya orang-orang yang dimuliakan di dalam surga. Salah satunya adalah orang-orang yang menegakkan syahadatnya, syahadatnya tegak. Jadi begitu kena ujian nggak letoy Bu. Kita kan kadang-kadang kena ujian tuh letoy ya. Waduh, kalau gini nanti saya makan bagaimana? Kalau begini nanti saya bayar kontrakan dari mana? Letoy Bu tuh. Kita harus punya syahadat yang tegak. Katanya la ilaha illallah. Dan ini dipraktekkan sama Nabi Yunus di perut ikan la ilaha illa anta. Tuh. Dan diikuti dengan kata-kata subhanaka. Apa artinya kira-kira? Subhanaka. Maha suci engkau. Artinya apa, Bu? Nabi Yunus mau bilang, ya Allah, saya masuk perut ikan. Bukan salah engkau, tapi salah saya. Makanya diikuti dengan inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim. Jadi kata-kata subhanallah itu artinya maha suci Allah. Kita mau ngasih tahu bahwa gini, subhanallah itu kan dibaca saat melihat keburukan ya. Jangan salah ya. Hari ini banyak orang yang melihat kebaikan nyebutnya subhanallah. Salah. Kalau ada ngelihat kebaikan itu nyebutnya masya Allah. Melihat keindahan masya Allah. Tuh. Ngelihat ngelihat anak pinter banget masya Allah. Jangan subhanallah, salah. Subhanallah itu kalau melihat keburukan. Artinya apa? Kalau melihat keburukan kita bilang maha suci Allah. Artinya kita mau bilang sama Allah, keburukan yang terjadi itu bukan salah Allah. Betul nggak? Karena nggak mungkin Allah ngasih keburukan. Kecuali karena salahmu sendiri. Dan ini ada dalilnya. Surat 4 ayat 79. Silakan Bu Sabrina Valerie. Ya, silakan dibaca. Saya dengerin ya Bu ya. Surat 4 ayat berapa Ustaz? Tujuh sembilan. Ya, Ya, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa artinya ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad sebagai rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. nah, terima kasih Bu Sabrina. Ustaz. Ya, Lihat, saya selamat selalu Ustaz. ya. Nabi Yunus diperhatikan menegakkan syahadatnya, menegakkan syahadatnya dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa nolong dia dan semua keburukan yang terjadi itu salah dia sendiri, bukan salah Allah. Coba, ini kan luar biasa ya doa. Jadi kalau berdoa minta ampun, munculin tuh hal kayak gitu tuh. Jadi di 10 malam terakhir bilang, ya Allah, saya dosanya banyak, nggak ada yang bisa ngampunin saya kecuali Engkau ya Allah. Tuh. Tegakkan tuh syahadatnya. Dan semua dosa-dosa saya itu terjadi karena kebodohan saya sendiri ya Allah. Karena saya nggak ngerti ya Allah. Tuh. Padahal Engkau sudah berkali-kali mengingatkan saya ya Allah. Ada ustadz yang ngingetin saya tuh dipakai tuh cara-cara itu tuh.
Ya, sebagaimana Nabi Yunus betul-betul menunjukkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang bisa nolong kecuali Allah. Dan dibuktikan dengan Subhanaka, maha suci engkau, bukan salah engkau. Kalau kita kan sering kalau udah salah kan nyalain sono sini, betul nggak? Dagang nggak laku, nyalahin hujan, nyalahin macet, ya Bu. HP ketinggalan, nyalahin istri, kamu sih nggak ngingetin, kan gitu ya. Tuh. Kajian aja Kang Reza, kajian ya. Ada orang yang bilang gini, Ustadz saya kok ketelat ya, Ustadz nggak ngingetin saya. Loh, emang tugas saya ngingetin antum. Ya, coba, kok Ustadz tuh disalahin. Coba, ya, ya. Jadi berhenti nyalahin ke sana kemari. Semua keburukan terjadi karena salah sendiri. Ya, jadi minta ampun di hadapan Allah tuh jangan nyalahin sana sini. Udah salah saya udah. Hari ini utang saya belum lunas, ya Allah, ya salah saya ya Allah. Hari ini rezeki saya kok masih sempit, salah saya ya Allah, bukan salah Allah, salah saya. Tuh. Clear ya? Dua doa Nabi Adam sama Nabi Yunus.